jadi istilah yang sebenarnya relevan juga digunakan. Misalnya kita menyebut corona sudah viral gitu ya. Nah, maka dari itu pentingnya media sosial sebagai media untuk memviralkan sebuah ide atau event atau orang. Terima kasih, selamat datang kepada peserta Shortpost dengan tema pemasaran viral untuk ide, event, dan orang. Ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana melakukan pemasaran yang viral, ya, baik itu untuk sebuah event, lalu juga untuk kepada perorangan atau memasarkan orang, dan terakhir adalah untuk memasarkan sebuah ide, gitu ya. Nah, apa yang disampaikan sekarang ini mungkin lebih banyak nanti tentang apa yang pernah saya kerjakan. Jadi sifatnya lebih ke praktikal, tapi tentu juga ada teori-teorinya dan mohon disimak dengan baik ya. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan di sesi tanya jawab ya di nanti pada waktunya nanti. Mungkin sebagai permulaan ya, jadi ini mungkin data yang harus kita lihat sama-sama, yaitu data pengguna internet se-Indonesia di tahun 2020. Kalau hari ini 2021 tentu ini ada penambahan, tapi jumlahnya tidak bertambah secara signifikan setahu saya. Saya dengan data ini sudah cukup, dengan data tahun 2020 harusnya sudah cukup. Nah, di tahun 2020 seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia itu dalam sensus penduduk yang terakhir itu berjumlah 272 juta orang, yang terdiri hampir 50-50 antara atau 50% rasionya antara laki-laki dan perempuan. Dan 55% itu berada atau tinggal di perkotaan ya. Meskipun secara jumlah kota dan jumlah daerah yang perkotaan dan yang perdesaan lebih banyak yang perdesaan, tapi karena perkotaan lebih padat, maka sebagian besar atau 55% itu tinggal di perkotaan. Nah, kenapa tinggal di perkotaan ini di-highlight? Karena tinggal di perkotaan ini umumnya mereka sudah melek dengan internet. Ya, di sini terlihat yang terkoneksi dengan internet ya, atau dengan mobile phone internet itu sebanyak 338 juta atau lebih dari 100% populasi. Nah, kenapa bisa begini? Ini salah satu faktornya adalah ada orang yang memiliki lebih dari satu gawai atau gadget ya, sehingga tercatat seolah-olah memiliki dua. Karena di kita tidak ada batasan setiap orang atau belum ada regulasi yang mengatur setiap orang itu memiliki satu koneksi. Bisa satu orang memiliki beberapa koneksi. Misalnya saya memiliki nomor provider A, lalu juga memiliki nomor provider B, dua-duanya terkoneksi internet, maka dihitung dua. Padahal sebenarnya hanya satu orang. Maka fenomena ini muncul yaitu di mana jumlah yang terkoneksi internet lebih banyak daripada jumlah masyarakat kita yang sebenarnya. Nah, pengguna internet itu ternyata ketika sudah didetailkan itu menjadi 175 juta orang ya, 175 juta orang atau sekitar 64% dari populasi. Ini jumlah yang besar ya. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bisa dibayangkan sekitar 175 juta orang. Itu banyak sekali dan semuanya siap dipapari dengan informasi dari internet. Dan yang dari 175 juta orang ini yang aktif di media sosial itu adalah sebanyak 160 juta orang. Nah, sisanya kok nggak aktif ya? Sisanya mungkin hanya aktif di Messenger saja. Misalnya aktif di WhatsApp. Mungkin teman-teman gitu ya pernah lihat ada orang yang tidak punya media sosial tapi pakai smartphone, tapi dia bisa berkomunikasi menggunakan jalur internet, bisa diduga atau dipastikan misalnya gitu itu mereka adalah orang-orang yang terkoneksi dengan internet tapi tidak menggunakan media sosial, lebih ke Messenger atau aplikasi pesan ya, bahasa ini aplikasi pesan ya, misalnya seperti WhatsApp, Telegram, dan baru-baru ini ada namanya Signal, Line dan sebagainya. Ini untuk data. Nah, kenapa data ini penting? Ini adalah teman-teman supaya melihat bahwa inilah pasar dari internet. Pasarnya besar sekali, orang yang siap dipapari informasi banyak sekali, sehingga internet merupakan media yang sangat empuk ya, sangat bagus untuk dijelajahi atau dijadikan media untuk memasarkan baik itu ide, baik itu event maupun orang. Lalu kita akan bicara tentang viral marketing. Ya. Apa itu viral sebenarnya sih? Jadi viral itu zaman dulu sudah ada kata viral, sebelum internet ditemukan itu sudah ada sebenarnya. Tapi viral itu dulu lebih kepada penyakit ya, lebih kepada penyakit seperti wabah, atau bahasa yang sekarang teman-teman suka dengar itu adalah soal bicara pandemi ya, ada pandemi. Nah, pandemi itu adalah wabah yang sudah mendunia atau penyakit yang sudah mewabah
seantero dunia. Itulah yang disebut pandemi. Beriring dengan waktu, makna viral menjadi lebih sempit, akhirnya dikaitkan dengan informasi yang beredar di dunia maya ya. Ketika situ sudah ramai, sudah banyak yang banyak yang melihat sebuah informasi, dan ketika misalnya kalau di dalam Instagram, Facebook, Twitter, TikTok misalnya, itu jumlah views-nya besar, di-share oleh banyak orang ya, dan di-share oleh banyak akun misalnya. Nah, itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang sudah viral gitu ya. Nah, tapi dikarenakan hari ini kita dalam kondisi pandemi, tentu ini menjadi istilah yang sebenarnya relevan juga digunakan. Misalnya kita menyebut corona sudah viral gitu ya. COVID-19 itu sudah viral di dunia. Artinya hampir semua negara itu sudah terpapar virus corona. Nah, saat ini kata viral makin populer karena juga digunakan untuk menjelaskan fenomena penyebaran informasi secara cepat dan luas yang menyangkut banyak orang. Yang tadi saya sebutkan tadi, jadi ketika ada sebuah informasi dan tersebar secara luas dan cepat, itu bisa dikatakan viral. Nah, medianya apa? Bisa Instagram, bisa Facebook, bisa TikTok, bisa Twitter. Jadi setiap media sosial tadi bisa menjadi media untuk memviralkan sesuatu. Nah, viral marketing ini merupakan bagian dari strategi pemasaran ya, untuk mempromosikan suatu produk supaya informasi tentang produk tersebut menyebar luas terus menerus menjadi bahan perbincangan masyarakat ya. Jadi menjadi bahan yang terus diperbincangkan oleh masyarakat. Hampir semua perusahaan gitu ya ingin memviralkan jualannya gitu ya. Misalnya saya perusahaan handphone gitu ya, membuat sebuah HP supaya HP ini laku, dia coba viralkan bahwa ini ada barang ini nih dengan teknologi terbaru nih. Nah, dengan begitu ketika sudah terpapar, orang sudah tahu, diharapkan untuk membeli barang tersebut dan apapun produknya. Nah, nggak cuma soal barang ya, tadi misalnya kita bicara event gitu ya. Misalnya ada event tentang Olimpiade. Nah, sebenarnya panitia Olimpiade juga ingin eventnya tuh viral gitu, biar diketahui banyak orang, biar orang melihat ke event tersebut. Nah, apa manfaatnya ketika itu viral? Nah, misalnya manfaatnya adalah kalau untuk event, dia bisa misalnya menjual event tersebut kepada sponsor gitu ya. Jadi bisa dikatakan kepada para pemberi sponsor, nih event saya diketahui banyak orang dan akan ditonton banyak orang, maka harga untuk sponsornya segini. Semakin besar banyak tertuju pada sebuah event, maka nilai jual untuk sponsornya tentu akan semakin tinggi. Kenapa? Karena sponsor itu ingin menaruh iklan di tempat yang memang dilihat banyak orang. Nah, salah satunya tadi soal event Olimpiade tadi. Nah, berikutnya besok nih, kalau tidak ada aral yang melintang, kalau tidak salah antara September atau Oktober 2021 akan ada namanya perhelatan olahraga level nasional atau PON ya. Nah, juga saya yakin panitia-panitia PON ingin eventnya juga viral, sehingga ya tadi kembali ke tadi ya, dilihat banyak orang, menjadi atensi banyak orang, karena juga diperhatikan banyak orang itu dalam sebuah event atau dikunjungi banyak orang dalam sebuah event itu merupakan kunci kesuksesan dari sebuah event. Itu baru bicara event ya, belum ide, belum bicara orang nanti ya. Seperti itu. Tapi memang viral ini banyak di dalam dunia pemasaran atau marketing. Viral marketing di era digital ya. Viral marketing ini awalnya berlangsung secara tradisional dari mulut ke mulut. Ya, jadi misalnya di desa gitu ya, ada anak yang mau menikah gitu. Awalnya mungkin hanya si penyelenggara yang tahu, tapi karena dia menyampaikan ke tetangga sebelah, lalu tetangga sebelah menyampaikan ke tetangga sebelah lagi. Lalu tetangga sebelah tadi misalnya ada acara pengajian atau acara kumpul-kumpul, cerita di situ. Akhirnya semua tahu. Nah, itu disebut dengan viral secara tradisional ya, dari mulut ke mulut ya. Nah, viral seperti ini tentu tetap ada, metode seperti ini tetap ada, tapi memang tidak sulit untuk bicara dengan jangkauan yang luas. Misalnya se-Indonesia, atau nggak usah se-Indonesia lah, misalnya satu kota saja ya, satu kota. Sulit kalau kita menggunakan cara tradisional, karena bisa dibayangkan satu kota itu terdiri dari jutaan penduduk gitu ya. Lalu bagaimana bisa cepat informasi kalau hanya dari mulut ke mulut. Tapi kalau untuk level satu desa, satu kecamatan mungkin cepat. Misalnya ada berita duka di sebuah RT gitu ya, lalu disebarkan secara tradisional dari mulut ke mulut, mungkin dalam waktu dalam waktu beberapa saat langsung itu informasi duka tadi tersebar dengan luas di level RT atau RW misalnya. Tapi kalau bicara satu kota, saya nggak yakin bisa dalam waktu cepat itu informasi soal tadi beredar ya. Bisa saja mungkin butuh berhari-hari atau berminggu-minggu baru seluruh warga dalam satu kota itu
mengetahui. Viral secara tradisional tadi akhirnya sekarang terbantu dengan yang namanya viral secara modern, ya, yaitu menggunakan yang tadi media sosial. Bayangkan ada seseorang yang memiliki akun dengan pengikut atau follower sebanyak 10.000 orang. Ketika dia sekali menyampaikan informasi, dia punya potensi sampai 10.000 orang untuk melihat informasi tersebut dalam beberapa saat saja. Secara effort atau secara usaha mungkin lebih kecil daripada mulut ke mulut misalnya, tapi efeknya bisa sebanyak 10.000 orang. Nah, maka dari itu pentingnya media sosial sebagai media untuk memviralkan sebuah ide atau event atau orang. Dengan semakin luasnya pengguna internet, viral marketing yang awalnya hanya digunakan untuk mempromosikan produk, gitu ya, saat ini makin berkembang jadi strategi untuk menyebarluaskan ide, event, kampanye politik, figur, bahkan digunakan untuk menyampaikan kritik. Ya, jadi mungkin kalau kita bicara kapan sih media sosial itu dioptimalkan di Indonesia, seingat saya sekitar 2010-an itu sudah mulai. Meskipun internet sendiri di Indonesia itu ada di tahun 90-an, tapi bagaimana penyebaran informasi begitu cepat yaitu ketika sosial media ditemukan, ketika Facebook ditemukan, Instagram ditemukan, Twitter ditemukan, dan TikTok juga dibuat gitu ya. Saat itu langsung cara untuk memviralkan menjadi banyak beragam, dan mata dari para marketing di Indonesia gitu ya, atau orang-orang yang bergerak di divisi pemasaran gitu ya, di perusahaan-perusahaan yang berada di divisi pemasaran, itu langsung melihat bahwa ini media sosial tempat yang bagus nih untuk kita pakai dalam memasarkan produk, event, atau orang gitu ya. Lalu kita akan bicara sekarang tentang viral marketing di media sosial ya. Tadi internet, sekarang media sosial. Nah, media sosial ini kenapa dijadikan tempat yang sangat bagus untuk melakukan viral marketing? Karena ada beberapa hal ya. Pertama, jangkauannya luas. Media sosial itu jangkauannya luas. Kita posting hari ini di Instagram gitu ya, misalnya kita sedang berada di Jakarta atau sedang berada di Kota Padang gitu ya. Kita sedang berada di Kota Padang, kita mengatakan sesuatu, ada sesuatu yang terjadi di Kota Padang atau ada suatu hal yang kalian temukan di situ. Nggak lama setelah itu, jika ada followers kita yang berada di Makassar misalnya, atau yang berada di Jayapura misalnya gitu ya, di saat detik itu langsung tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Nah, itu disebut dengan jangkauannya luas, dia bisa sampai ke manapun selama daerah tersebut memiliki internet dan orang-orang di situ memang melek terhadap media sosial ya. Ketika mereka melek media sosial, jangkauan di daerah tersebut banyak internet, maka informasi gampang mudah tersebar. Maka banyak juga mengatakan kemajuan sebuah daerah itu ketika internetnya lancar. Gitu. Kenapa? Karena informasi cepat masuk ke mereka. Nggak cuma soal viral ya, misalnya soal pendidikan, soal informasi apapun, mereka bisa banyak belajar di internet. Yaitu makanya kita mendorong supaya pemerintah kita segera untuk memperbaiki infrastruktur di bidang jaringan gitu ya, di jaringan internet, sehingga seluruh masyarakat kita bisa terpapar internet dengan baik, dengan kualitas internet yang cepat ya. Seperti itu. Yang kedua, penyebaran informasi sangat cepat ya. Tadi saya katakan cepat sekali ya, teman-teman. Bahkan nggak cuma jangkauan si Indonesia ya. Kalau teman-teman punya followers di Amerika sana gitu ya, sedang ada di New York atau di Washington, ketika teman-teman posting di Kota Padang gitu ya, langsung detik itu juga dia tahu bahwa apa yang terjadi di Kota Padang. Cepat sekali. Nggak ada kata macet, nggak ada kata delay gitu ya, nggak ada. Memang ketika sudah dalam di media sosial tuh waktu hampir tidak menjadi kendala. Yang menjadi kendala biasanya koneksi atau konektivitas internet di kota atau daerah tertentu. Yang berikutnya mudah dan murah. Menyampaikan sebuah kabar itu mudah dan murah lewat media sosial. Mungkin ini hal yang mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Sangat mudah, sangat murah. Kenapa murah? Ya itu tadi, yaitu karena nggak terlalu butuh biaya banyak untuk memposting sebuah hal gitu ya. Misalnya kita ingin posting sesuatu, hanya sebesar kuota, biayanya hanya sebesar kuota yang dihasilkan keluarkan. Dan setahu saya biaya kuota mungkin sekarang relatif ya, ada yang mengatakan itu mahal atau tidak, tapi untuk memposting satu konten di media sosial itu tidak mahal jika dikonversi ke dalam rupiah. Dan caranya mudah ya, karena memang walaupun memang kita ketahui masih ada yang kesulitan menggunakan media sosial, tapi saya yakin mayoritas pengguna internet sudah mudah tidak mengalami kesulitan dalam memposting sebuah konten di media sosial. Yang berikutnya dapat diakses semua orang ya, selama dia punya internet, selama dia punya gadget yang mumpuni atau smartphone gitu ya. Dimanapun, kapanpun bisa diakses oleh semua orang.
Dan yang paling penting juga interaktif. Nah, ini yang hilang dalam atau yang tidak ada dalam media konvensional. Kalau teman-teman nulis di koran gitu ya, misalnya ya teman-teman ada yang nulis di koran gitu ya, teman-teman mungkin dapat feedbacknya besoknya atau minggu depannya ada tulisan balasan. Tapi teman-teman posting ide misalnya di Facebook, saya yakin beberapa detik kemudian dibalas oleh followers teman-teman. Baik itu membalas dengan setuju atau membalas dengan tidak setuju dari apa yang disampaikan. Jadi sangat interaktif. Itulah mengapa media sosial begitu digemari ya di Indonesia, karena ada interaksi di situ di dalamnya. Jadi media sosial merupakan tempat yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan, ya baik itu menceritakan tentang ide atau menceritakan tentang adanya sebuah event atau misalnya menceritakan sosok figur gitu ya atau orang. Nah, elemen dari dan tujuan dari viral marketing itu sendiri ya. Jadi apa sih yang harus ada dalam sebuah viral marketing atau apa sih yang harus ada dalam sebuah viral pemasaran atau pemasaran yang viral? Itu pertama adalah pesan. Pesan merupakan konten dari promosi yang merepresentasikan produk, ide, event, figur, ideologi politik yang dipromosikan. Karena tanpa adanya pesan, konten promosi akan dianggap membingungkan dan tidak memiliki arah. Nah, jadi yang paling penting adalah how to deliver the message atau bagaimana menyampaikan pesan. Nah, sebelum menyampaikan pesan, tentu ada yang namanya membuat pesan. Nah, mungkin kalau untuk membuat pesan itu ada dalam materi yang lain, ya. Tapi saya yakin teman-teman sudah tahu bagaimana sih mengemas sebuah pesan yang bisa efektif viral nanti ketika dilempar di media atau diposting di media sosial. Banyak hal cara untuk mengemas sebuah pesan. Nanti mungkin akan ada sedikit ya, ketika tanya jawab mungkin akan kita lebih detailkan bagaimana sih membuat sebuah pesan. Karena tanpa adanya pesan seperti tadi, tentu barang ini menjadi barang yang hampa di media sosial dan tidak membuat orang itu tertarik untuk berinteraksi dan apalagi menyebarkan, sehingga sulit untuk mencapai tujuan dari viral tersebut. Berikutnya adalah audiens atau target market, ya, merupakan orang-orang menerima pesan informasi yang disebarkan. Jadi ketika dalam sebuah pesan itu harus jelas, ini gue mau kirim atau saya mau kirim kemana, tujuan saya ke siapa. Kalau saya ingin memberikan pesan tentang misalnya mulai menggunakan public transport atau transportasi publik, ya sudah bisa kita ingin berkampanye tentang mulai mengurangi penggunaan mobil pribadi atau motor pribadi, lalu beralih ke transportasi publik. Maka yang harus dijadikan target adalah orang-orang yang memang di kotanya sudah dicukupi atau fasilitas transportasi publiknya sudah memadai. Misal di ibu kota gitu ya, yang secara transportasi publiknya harusnya sudah memadai. Sehingga mereka, oh iya benar juga ya, ngapain saya bawa mobil macet-macetin jalan, atau ngapain saya bawa motor capek, mending saya naik transportasi publik. Tapi kalau teman-teman misalnya target audiensnya di daerah yang secara infrastruktur transportasi publiknya belum memadai, mereka pasti akan mencemooh atau misalnya akan merasa ini nggak cocok buat kita nih, daerah kita belum bisa nih mengikuti kampanye ini nih. Karena daerah kita secara infrastruktur atau kota kita secara infrastruktur belum memadai untuk transportasi publik. Misalnya begitu, itu target audiens. Itu bicara target audiens misalnya lokasi. Tapi kalau bicara misalnya target audiensnya bicara usia gitu ya, teman-teman ingin mengkampanyekan kepada anak muda, maka gunakan kata-kata misalnya mulai dari kata-kata yang digunakan atau kalimat yang digunakan yang sangat anak muda banget gitu ya. Jangan kaku, nggak usah terlalu formal bahasanya gitu ya, sehingga anak muda mau ikutan berinteraksi di kampanye tadi. Tapi kalau teman-teman ke orang tua gitu ya, kepada yang udah berusia lanjut gitu ya, kampanyenya mungkin perlu dengan kalimat atau kata-kata yang formal, sehingga teman-teman mereka atau orang-orang tersebut merasa oh ya ini bagus nih, sopan nih pesannya nih, lalu bisa kita ikuti seperti itu. Jadi target audiens itu penting. Karena dengan ada target audiens, maka kita bisa menyusun pesan apa yang mau kita, atau cara membawa pesannya seperti apa, itu yang harus kita susun dengan baik. Yang berikutnya lingkungan, tidak hanya tentang sosial media juga, tapi kebudayaan, ekspresi, dan perilaku audiens. Nah, lingkungan juga nih harus dilihat. Apakah memang audiens kita secara lingkungannya memang oke atau setuju dengan apa yang mau kita sampaikan. Karena ada beberapa tempat, misalnya contoh misalnya kita ingin kampanye anti rokok misalnya. Lalu kita kampanye di audiens yang di situ kumpul petani rokok. Orang tuanya hidup dari menanam tembakau misalnya. Ya, petani tembakau. Orang tuanya hidup dari menanam tembakau. Mereka nggak bisa sekolah, nggak bisa makan kalau tembakonya nggak ada yang beli.
Lalu saat itu kita promosi anti rokok, bagi apa yang bisa dibayangkan? Pasti mereka menolak. Gitu. Ini nggak cocok nih buat kita, bagi mereka seperti itu. Ya, jadi memang karakter dari lingkungan tadi harus juga diperhatikan dalam melakukan pesan atau memberikan pesan jika bermaksud untuk melakukan viral marketing. Lalu tujuannya viral marketing yaitu menginspirasi individu untuk membagikan pesan pemasaran kepada teman, keluarga, dan individu lain untuk menciptakan pertumbuhan eksponensial dalam jumlah penerimanya. Tapi ada hal yang memang harus ditekankan dalam viral marketing, bahwa pesan yang viral bukanlah tujuan akhir dari sebuah kampanye, sebuah campaign, atau sebuah usaha dalam menyebarkan pesan. Apa tujuan akhirnya? Nah, nanti di bagian terakhir dari materi ini ada. Jadi viral atau membuat sebuah pesan menjadi viral itulah target antara. Ada target akhirnya nanti, ya. Jadi jangan ketika sudah viral dianggapnya sudah selesai usahanya, belum, masih ada hal yang lain. Nah, apa itu? Ikuti sampai selesai. Nah, di sini ada kata menginspirasi individu untuk membagikan pesan pemasaran kepada teman, keluarga, dan individu lain untuk menciptakan pertumbuhan eksponensial dalam jumlah penerimanya. Nah, pertumbuhan eksponensial itu apa sih? Yaitu jumlah penerimanya itu bukan dari 1 menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5, itu bukan eksponensial. Yaitu kalau dalam deret itu deret aritmatika namanya, bertambah. Kalau eksponensial itu dari 1 orang menjadi 2 orang yang baca, 2 orang menjadi 4 orang yang tahu, 4 orang yang tahu jadi 8 orang, 8 jadi 16, 16 jadi 32, 64, dan seterusnya. Sehingga setiap kali perpindahan pesan itu jumlahnya semakin banyak sekali. Nah, jika penambahan penerima pesannya itu bersifat eksponensial, maka dalam waktu dekat jumlah yang menerima itu akan banyak sekali. Nah, sehingga ketika sudah banyak, itulah viral. Apa sih yang bisa membuat konten itu viral? Nah, saya kadang dalam prakteknya gitu ya, dalam dunia saya gitu ya, ketika melakukan konten viral itu adalah sederhana. Mungkin dari secara kuantiti jumlah views, jumlah yang melihat konten atau jumlah itu bisa saya dipakai. Tapi saya punya indikator yang sederhana, yaitu adalah ketika pesan yang saya bagikan itu kembali ke saya lagi. Jadi ketika teman-teman melakukan sebuah pesan, lalu pesan itu ternyata kembali lagi ke teman-teman, saya bisa yakin bahwa itu mungkin sudah viral. Karena pesan itu sudah muter kemana-mana, lalu kembali lagi ke kita, itu sudah viral. Ya, mungkin teman-teman zaman dulu pernah ketika, saya nggak tahu ya, mungkin apakah termasuk generasinya atau bukan, misalnya ketika Lebaran atau Idul Fitri ada namanya sebuah ucapan gitu ya, ucapan Idul Fitri, dibuat dengan kalimat-kalimat yang sangat indah gitu ya, lalu dikirimkan kepada orang-orang. Jika kalimat itu dibuat secara unik, atau artinya secara memang itu hanya kamu yang bikin, lalu tiba-tiba teman kamu yang entah dari mana mengirimkan pesan Lebaran dengan kata-kata yang sama, sesuai apa yang kamu bikin tadi, saya yakin itu sudah viral. Berarti kata-kata itu sudah muter kemana-mana, lalu dipakai oleh seseorang, lalu kirim ke kita. Itu mungkin sudah viral dengan mungkin dengan definisi yang sederhana. Tapi kalau definisi yang rumitnya mungkin ya perlu misalnya jumlah views-nya berapa, jumlah interaksinya berapa, dan seterusnya. Atau jumlah yang membagikannya berapa akun, mungkin itu ada ukuran-ukuran. Tapi kalau bicara yang sederhana tadi adalah ketika barangnya atau pesan yang kita kirimkan, itu kembali lagi ke kita. Ya, dikembalikan oleh orang lain. Bukan dikembalikan oleh tempat kita mengeluarkan pesan ya, tapi muter kemana, akhirnya kembali oleh orang lain yang kita anggap bukan tempat yang kita berikan tadi. Gitu. Lalu kembali ke kita lagi. Nah, itu mungkin bisa dianggap sebagai sebuah pesan yang sudah viral.